Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan apabila pada saat ini Engkau sudah berkenan mengizinkan kami untuk kembali beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah hati kami boleh benar-benar siap untuk datang mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan mengurapi dan menguduskan firman-Mu ini. Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ini, berikanlah kepada hamba-Mu ini kemampuan di dalam berkata-kata, di dalam menjelaskan, menguak kebenaran sisi-sisi firman-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa, kiranya jemaat yang mendengarkan dapat menerima berkat ini dengan baik. Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Setia Mengikut Yesus. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan baca dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Di situ judul perikopnya adalah murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang dari kisah ini adalah ketika masih ada di dalam suasana Paskah. Sama seperti kita yang baru saja merayakan Paskah. Jadi saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, tetapi Yesus masih belum menampakkan diri kepada murid-murid. Setelah Yesus bangkit dari kematian, barulah Yesus mulai perlahan-lahan sedikit demi sedikit menampakkan diri kepada murid-murid. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, di situ ada suatu gambaran suasana yang mencekam, ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi suasana saat itu mencekam bagi murid-murid Yesus, ya. Tetapi kemudian setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka, kita bisa melihat bahwa murid-murid ini kembali bersukacita ketika Yesus mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita melihat di situ ekspresi murid-murid itu bersukacita. Setelah sebelumnya mereka ketakutan, suasana mencekam, dan mereka dapat berjumpa kembali dengan Yesus, mereka bersukacita. Mereka seakan-akan kembali menemukan satu pengharapan ya di dalam mengikut Yesus. Lalu kemudian ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, yang terjadi berikutnya di dalam pasal 20 ayat yang ke-21, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus mengutus murid-murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus berkata kepada murid-murid, "Aku sekarang mengutus kamu." Lalu berikutnya, Yesus memberikan Roh Kudus. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 20 ayat yang ke-22. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ya,
Kalau kita lihat dalam versi-versi yang lain, di situ Yesus mengembuskan nafas kepada mereka. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Lalu berikutnya yang terjadi adalah sesuatu kisah yang menarik tentang Thomas, di mana Thomas ini sebelumnya dia tidak percaya, walaupun murid-murid yang lain bilang, kami sudah bertemu dengan Yesus, kami sudah bertemu dengan Yesus, tetapi Thomas masih tetap tidak percaya. Baru setelah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, di situ Thomas menjadi percaya dan menyebut Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi ini suatu pernyataan yang sangat penting ya di dalam kisah, di dalam kitab Yohanes ini ada satu pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kalau kita melihat, ya kita coba mempelajari kitab Yohanes, kita akan menemukan bahwa tujuan utama Yohanes menulis kitab ini itu adalah agar orang itu bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa tujuan utama Yohanes menulis kitab ini supaya pembacanya itu percaya bahwa Yesus itu memang adalah Mesias, Anak Allah, Tuhan. Nah, mengapa kok sampai Yohanes harus menuliskan kitab seperti ini? Karena pada saat itu ada berkembang suatu pengajaran sesat ya, pengajaran sesat tentang Yesus. Ini aliran gnostisisme, gnostik. Jadi ini ajaran sesat ini berkembang. Untuk melawan pengajaran sesat ini, kemudian Yohanes menulis kitab ini ya. Nah, kita bisa menyadari bahwa tujuan Yohanes menulis kitab ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Termasuk juga di dalam bacaan pada hari ini. Kita bisa melihat di dalam bacaan ini, mungkin kita kurang jelas ya, bagian mana kok kita bisa tahu Yesus itu adalah Tuhan. Pasal 21 ini dimulai dengan kisah Petrus dengan beberapa murid yang lain, dan di situ juga termasuk Yohanes, kembali hendak menangkap ikan di Danau Galilea. Jadi kelihatannya pada saat Yesus pertama kali menjumpai murid-murid, Petrus masih belum ada di situ. Kelihatannya seperti itu. Sehingga kemudian Petrus kembali hendak menangkap ikan di Danau Galilea. Setelah mereka mencoba menangkap ikan, berbekal pengalaman mereka sebagai nelayan yang profesional gitu ya. Tetapi hasilnya apa? Hasilnya nol besar, mereka tidak dapat ikan sama sekali. Baru kemudian ada seseorang yang ada di tepi danau itu mengatakan, tebarkan jalamu. Ya, tebarkan jalamu. Mereka nurut, menebarkan jala, dan kemudian ternyata apa? Hasilnya sangat banyak. Nah, disitulah pertama kalinya Yohanes dan Petrus mengenali Yesus yang sudah bangkit. Kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Itulah pertama kalinya kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes ini, Petrus dan Yohanes itu mengenali Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Lalu kisah-kisah selanjutnya kita melihat sifatnya lebih personal ya, lebih ke arah percakapan pribadi antara Yesus dengan Petrus. Dan itu dimulai dari pasal ke-21 ayat yang ke-15 sampai habis kitab ini. Kita melihat ini adalah satu percakapan yang sifatnya personal, pribadi antara Yesus dengan Petrus. Dalam bacaan ini setidaknya ada dua hal ya
yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Petrus. Petrus bertanya seperti ini, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Petrus ingin tahu kehidupan atau nasib Yohanes di masa yang akan datang. Ya, ketika Petrus melihat saat itu Yohanes mengikuti Petrus dengan Yesus, disitulah kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Maksudnya adalah Yohanes ini. Alasannya kenapa kok Petrus itu kepingin tahu ya tentang kehidupan Yohanes di masa yang akan datang? Alasan yang pertama, Petrus dan Yohanes ini sudah mempunyai satu hubungan yang dekat. Ya, mempunyai satu hubungan yang dekat. Bersama-sama dengan Yakobus, Petrus dan Yohanes itu menjadi murid-murid yang terdekat dengan Yesus. Dan mereka itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus melayani orang-orang. Bagaimana Yesus mengajar. Bagaimana Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara-cara yang sangat ajaib. Menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati. Ya, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Lalu kemudian apa? Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus itu berkuasa atas badai. Dan kemudian Yesus berjalan di atas air. Ini satu pengalaman pribadi yang membuat mereka pun juga mempunyai satu kedekatan secara pribadi. Jadi sedikit menyimpang ya, kalau tadi saya mengatakan bahwa Yesus ini berkuasa atas badai. Kita melihat hari-hari ini ada banyak bencana. Ya, kita melihat bencana yang ada di NTT dan kita juga bisa melihat bencana yang ada di Malang ya. Dan efeknya pun juga kita rasakan yang ada di Surabaya. Saya sendiri merasakan waktu itu di rumah gempa itu ya. Saya merasakan gempa itu. Jadi kita yang sudah punya pengalaman pribadi seperti itu, apakah kita masih percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas badai? Ya, saya berharap kita pun tetap percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas alam semesta, atas badai, dan atas apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi artinya saya percaya bahwa Yohanes dan Petrus itu memiliki suatu hubungan yang dekat. Jadi kalau namanya orang yang sudah punya hubungan dengan dekat, hubungan yang dekat, kemudian ya wajar-wajar saja kalau misalnya Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kalau kita melihat di perikop yang sebelumnya, kita akan melihat bahwa Petrus itu sebetulnya sudah mendapatkan beberapa petunjuk dari Yesus tentang bagaimana ia akan mati dan memuliakan Tuhan. Ya. Bagaimana ia akan mati dan memuliakan Tuhan. Jadi secara tidak langsung Petrus ini kalau bahasa sekarang itu kepo gitu ya, penasaran. Dia kepingin tahu. Kalau aku sudah dikasih tahu cara matiku nanti seperti ini, nah nanti Yohanes itu seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Memang pertanyaan Petrus ini tidak langsung bertanya bagaimana cara Yohanes mati, tidak. Ya, kalau kita perhatikan di sini Petrus bertanyanya, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Tetapi Petrus agaknya lupa bahwa yang ditanya itu adalah Yesus. Dia adalah Tuhan yang mengetahui maksud dari pertanyaan Petrus ini. Jadi kita melihat jawaban Yesus ini menjawab maksud dari Petrus itu. Kalau kita memperhatikan lebih lanjut, kenapa ya kok Petrus ini menanyakan Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Alasannya itu adalah yang pertama, karena Petrus itu percaya bahwa Yesus itu dapat menjawabnya kalau dia mau. Petrus kepingin tahu tentang kehidupan Yohanes di masa yang akan datang. Dan Petrus percaya Yesus itu pasti bisa menjawab kalau dia mau.
Tetapi Yesus ternyata tidak menjawab secara langsung seperti harapan Petrus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah Petrus percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu. Jadi Petrus ini bukan hanya sekedar percaya Yesus sebagai seorang guru bagi dia, seorang guru besar bagi dia, tetapi Petrus sudah mempunyai satu pengalaman-pengalaman pribadi bersama-sama dengan Yesus. Lalu kemudian Petrus juga sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus itu benar-benar sudah mati di atas kayu salib. Dan kemudian saat itu Petrus kemudian berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Artinya apa? Di sana seharusnya Petrus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus ini bukan hanya seorang manusia biasa. Ya, bukan hanya seorang manusia biasa. Petrus percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Artinya adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang seharusnya sudah mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan setiap orang. Bukan hanya dia, tetapi juga termasuk kehidupan Yohanes. Dan sebetulnya kita pun juga percaya bahwa dia tahu bagaimana perjalanan kehidupan setiap kita. Ya. Jadi ini adalah alasan-alasan kenapa kok Petrus ini bertanya seperti itu. Artinya apa? Petrus bertanya bukan hanya sekedar bertanya. Petrus bertanya ada satu alasan. Tidak mungkin Petrus hanya sekedar bertanya satu pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip bodoh gitu ya. Tidak. Walaupun kelihatannya sepertinya bodoh, tetapi Petrus punya alasan. Kenapa kok dia bertanya seperti ini? Dan alasan yang paling kuat sebetulnya itu adalah karena Petrus pun percaya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dari pertanyaan Petrus ini sebenarnya juga sanggup untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dari bacaan ini melalui jawaban dari Yesus. Yesus menjawab pertanyaan Petrus seperti ini, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Kita bisa melihat bahwa Yesus pun tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari Petrus. Petrus kan tanya, apa yang akan terjadi dengan dia? Seharusnya Yesus menjawab, yang akan terjadi dengan dia itu seperti ini. Itu seharusnya jawabannya seperti itu, bukan? Tetapi Yesus tidak menjawabnya seperti itu. Yang dijawab oleh Yesus itu adalah maksud pertanyaan dari Petrus. Jadi artinya Yesus ini tahu apa maksud dari pertanyaan Petrus dan itulah yang dijawab oleh Yesus. Kalau kita melihat dari jawaban Yesus ini setidaknya ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, dari jawaban Yesus ini kita melihat kata-kata jikalau aku menghendaki. Ya, jikalau aku menghendaki. Nah, kata-kata jikalau aku menghendaki ini buat saya secara pribadi ini menunjukkan suatu kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Jikalau aku menghendaki. Kedaulatan siapa? Kedaulatan Tuhan. Yang sama sekali tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kalau aku menghendaki, maka terjadi seperti ini. Kalau aku tidak menghendaki, maka yang terjadi akan seperti ini. Itu adalah satu kedaulatan. Lalu berikutnya kita melihat kalimat supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Buat saya jawaban Tuhan Yesus ini menunjukkan satu kebesaran kuasanya yang luar biasa. Ya. Secara tidak langsung kalimat ini juga menunjukkan kepada kita ada sesuatu hal yang seharusnya mustahil. Tetapi tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Yesus. Jadi kalau Yesus mengatakan kalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Itu adalah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau seandainya Yesus menghendaki Yohanes dapat
tetap hidup sampai Yesus datang kembali, itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Ya, bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena apa? Yesus adalah Tuhan. Kalimat ini, jawaban ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Siapakah Yesus yang sanggup melakukan hal seperti itu kalau Yesus bukan Tuhan itu sendiri? Jadi dari jawaban Yesus ini pun sesungguhnya juga dapat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah. Lalu kemudian kita masuk di dalam poin yang utama dari bacaan ini, yaitu ikutlah aku. Bacaan ini selain dapat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ada sebuah poin penting yang tidak dapat diabaikan, yaitu kata-kata Yesus, ikutlah aku. Dalam bacaan ini yang paling kelihatan adalah sepertinya Yesus ini hendak mengembalikan fokus dari Petrus. Sebelumnya Yesus sudah pernah ngomong sama Petrus, ikutlah aku. Ya, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-19. Di situ Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Tetapi kemudian Petrus sepertinya teralihkan dengan apa? Dengan kehidupan Yohanes. Dia kepingin tahu kehidupan Yohanes itu seperti apa. Nah, Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Yang paling penting adalah kamu ikutlah aku. Petrus tidak perlu mengurusi sesuatu hal yang bukan urusannya. Jadi fokus yang diminta oleh Yesus dari Petrus adalah agar Petrus ini dapat terus mengikuti Yesus. Jadi artinya kalau ini diulang ya, kata-kata ikutlah aku ini. Artinya ini adalah sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang sangat penting agar Petrus itu dapat selalu memperhatikan, mengingat, dan kemudian melaksanakannya. Dan apabila direnungkan dengan baik, maka perkataan atau perintah Yesus ikutlah aku, ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan Petrus pada saat perjamuan malam terakhir. Bapak Ibu saudara sekalian, secara logis bagi saya adalah sesuatu hal yang lebih logis kalau saya membawakan pada pagi hari ini misalnya tentang perikop sebelumnya, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata kepada Petrus 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin buat saya itu adalah sesuatu hal yang lebih logis untuk dibawakan pada pagi hari ini. Tetapi entah kenapa saya terus diarahkan ke bagian ini. Memang sebelumnya saya sudah pernah sedikit membahas ayat ini untuk bahan ewarta, gitu ya. Sudah pernah membahas sedikit tentang bahan ewarta. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini lebih lagi, tiba-tiba, secara tiba-tiba Tuhan mengingatkan kembali tentang perjamuan malam terakhir. Kalau Anda mengikuti saya di ibadah doa malam, di situ saya membahas tentang pertanyaan Petrus. Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikutimu sekarang? Karena apa? Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang. Dan di situ Petrus bertanya, Tuhan, kenapa kok aku tidak dapat mengikutimu sekarang? Jadi rupanya masih ada keterkaitan antara bacaan ini dengan pada saat perjamuan malam terakhir. Petrus ternyata baru diminta untuk mengikut Yesus setelah Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Petrus tidak dapat mengikuti Yesus pada saat perjamuan malam terakhir. Kenapa? Karena Yesus saat itu belum mengalami kematian dan kebangkitan. Ya, baru setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus sendiri yang ngomong sama Petrus, ikutlah aku. Bukan hanya 1 kali, tetapi 2 kali Yesus mengatakan hal seperti itu kepada Petrus. Jadi artinya Petrus diminta untuk mengikut Yesus. Yang pertama di dalam hal pelayanan. Yesus mengatakan kepada Petrus 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah
Petrus diminta untuk mengikut Yesus dalam hal kematian Kristus. Dan kita melihat memang kehidupan Petrus nanti akan benar-benar mengikut Yesus. Bahkan dia menurut sejarah, dia mati disalib terbalik. Gitu ya. Dan Petrus pun juga diminta untuk mengikut Yesus dalam hal kebangkitan Kristus. Rupa-rupanya Tuhan ingin saya melanjutkan pembahasan di dalam doa malam itu. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sama seperti Petrus untuk benar-benar mengikut Yesus? Lalu berikutnya, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin juga membahas poin tambahan, yaitu tentang Yohanes. Bagaimana dengan Yohanes? Yohanes sebetulnya kalau kita membaca dalam bacaan ini, dia itu juga terlibat ya di dalam ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Dalam bacaan ini Yohanes pun juga terlibat. Yohanes yang menulis kitab ini dan di dalam bacaan ini pun Yohanes juga terlibat. Bagaimana dengan Yohanes? Yang unik dari kitab Yohanes adalah Yohanes tidak pernah menyebut namanya sendiri di dalam kitab ini. Ya, ini unik sekali. Tetapi justru menggambarkan dirinya dengan istilah yang lain, yaitu murid yang dikasih. Kalau kita membaca kitab Yohanes, kita tidak akan menemukan nama Yohanes di sana. Ya. Yang ada kata Yohanes itu justru merujuk kepada Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus. Yohanes sebenarnya juga mendapatkan beberapa petunjuk tentang masa depannya dari jawaban yang diberikan Yesus kepada Petrus. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik jawaban Yesus, Yohanes ini sebetulnya juga sudah mendapat beberapa petunjuk tentang masa depannya. Ya, seakan-akan Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, tetapi sebetulnya kalau direnungkan dengan baik, jawaban Yesus ini pun juga memberikan sedikit petunjuk-petunjuk tentang masa depan Yohanes. Yohanes sebenarnya juga mengetahui atau mendengar percakapan antara Yesus dengan Petrus. Jadi apa yang dicatat oleh Yohanes dalam bacaan ini bukan sesuatu hal yang dia tiba-tiba dapat bisikan mistis gitu ya dari alam lain. Bukan, ini adalah satu pengalaman-pengalaman pribadi dari Yohanes. Dan di situ Yohanes mengingat, kemudian oleh ilham dari Roh Kudus, Yohanes mencatat peristiwa-peristiwa ini. Saya percaya bahwa Yohanes pun mendengar percakapan antara Yesus dengan Petrus ini, sehingga kemudian Yohanes mencatatnya. Dan sepertinya peristiwa ini cukup berkesan ya bagi Yohanes. Karena apa? Kita perhatikan Yohanes sampai mengulang jawaban Yesus itu 2 kali. Di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Sepertinya peristiwa ini cukup berkesan, sehingga kemudian justru menuliskannya di bagian terakhir kitab ini. Pada saat itu memang Yohanes belum tahu secara persis bagaimana dia akan mati. Kalau kita menyelidiki penulisan kitab ini dilakukan sebelum penulisan kitab Wahyu. Dan tempat penulisan kitab ini diperkirakan oleh para ahli itu terjadi di Efesus, bukan di Pulau Patmos, gitu ya. Jadi bagaimana bisa dikatakan Yohanes sudah mendapat petunjuk-petunjuk tentang masa depannya? Yang pertama, kita tahu bahwa Yohaneslah yang kemudian diberikan penglihatan-penglihatan tentang bagaimana Yesus akan datang kembali. Kita coba bandingkan dengan jawaban Yesus ini. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Ya. Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Dan ternyata memang Yohaneslah yang diberikan satu karunia untuk bisa melihat masa depan. Ya, pewahyuan bagaimana Yesus nanti akan datang kembali. Ya. Dan kemudian apa? Ayat yang ke-23, tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Kenyataannya apa? Memang Yohaneslah murid yang mati paling terakhir. Ya.
Di antara murid-murid Yesus yang lain, Yohaneslah murid yang terakhir. Jadi memang Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa Yohanes tidak akan mati. Tidak, Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tetapi ternyata Yesus pun sesungguhnya sudah memberikan petunjuk-petunjuknya. Jadi pelajaran apa hari ini? Ada 3 pelajaran. Yang pertama, pelajaran dari bacaan ini adalah bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan, Mesias, dan anak Allah yang hidup. Kita bisa melihat hal itu dari pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus. Lalu kemudian pelajaran yang kedua, Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi bagaimana kita, bukan hanya Petrus tetapi kita semua, supaya bisa mengikut Yesus senantiasa. Sama seperti Yesus yang sudah setia di dalam misi Bapa. Dan kemudian Yesus sekarang mengutus murid-muridnya. Ikutlah aku, kata Yesus. Lalu yang ketiga, kita bisa belajar sesuatu hal dari Yohanes untuk bisa memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan firman. Percakapan antara Yesus dengan Petrus ini sepertinya sepele, tetapi buat Yohanes itu berkesan. Dan Yohanes memperhatikan hal ini sampai kemudian mencatatnya. Artinya apa buat kita? Jangan menganggap remeh, ya. Jangan menganggap remeh setiap perkataan firman, tetapi perhatikanlah setiap perkataan firman itu dan dengarkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sedikit bagian daripada firman-Mu ini. Tuhan, ajar kami untuk dapat tetap setia di dalam kami mengikut Engkau. Ada banyak situasi yang mencekam, situasi yang tidak menentu Tuhan pada hari-hari ini, yang mungkin bisa menggoyahkan iman kami, yang dapat menggoyahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Tetapi biarlah melalui renungan kami pada pagi hari ini, kami boleh kembali diingatkan untuk kami dapat tetap setia mengikut Engkau sampai pada kesudahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.